Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali ingin mempersembahkan sebuah video praktik coaching. Kelompok kami terdiri dari Ibu Yuna Vilaningsih dari SD Negeri 1 Karanganyar, Ibu Vita Oktaviana dari SMP Bhinneka Karya Musu, dan Bapak Warsidi dari SMP Negeri 1 Sambi. Dalam belajar, kami dibimbing oleh Bapak Mulyo Teguh sebagai fasilitator dan Bapak Alvin Miftahul Khairi sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Praktik coaching akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama, Ibu Vita sebagai coach, Ibu Yona sebagai coachee, dan Bapak Warsidi sebagai observer atau pengamat. Kami bagi tugas, saya Warsidi pada coaching kali ini berlaku sebagai observer. Kemudian sebagai coachnya nanti diperankan oleh Bu Vita dan coachee-nya diperankan oleh Ibu Yuna. Demikian Ibu-ibu. Namun terlebih dulu sebelum kita mulai coaching kita kali ini, kami akan mendiskusikan berbincang-bincang terutama kepada Coach Bu Vita ya, yaitu terkait dengan materi rubrik penilaian dari percakapan coaching kita kali ini. Begitu Bu Vita. Iya, Pak. Dipersilahkan. Baik Bu Vita. Saya akan mengamati pelaksanaan coaching. Apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta? Demikian juga, apakah jawaban dari coaching juga sudah merujuk pada alur Tirta? Serta, apakah dalam peristiwa kegiatan coaching ini, prinsip-prinsip coaching sudah diterapkan, yaitu dengan kemitraan, prinsip kreatif, ya, proses kreatif, ya, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu Ibu Vita. Ya, baik Pak. Oke, nah gini, Ibu Vita, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching siang hari ini, Bu Vita? Baik, saya akan mengembangkan kompetensi penuh atau present, kemudian saya akan mengembangkan mendengar aktif, kemudian yang terakhir saya juga akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Baik, jadi lengkap ya Bu, bagus semua ya. Namun demikian Ibu Vita, kira-kira nanti fokusnya kompetensi yang akan dikembangkan ya, yang akan dikembangkan itu terkait dengan coaching kita kali ini lebih fokus pada apa Bu Vita? Apakah seperti yang Ibu tadi sebutkan dua-duanya? Ya, kompetensi yang saya kembangkan dua kompetensi Bapak, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif begitu. Oh baik, jadi dititik beratkan, difokuskan di situ ya Bu ya. Ya Bu. Selanjutnya, apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Vita kali ini? Baik, jadi nanti ketika saya mendengarkan secara aktif, begitu, jadi saya akan fokus dengan coach saya, gitu. Jadi nanti akan mendengarkan dengan sama juga, saya hadir penuh, saya bersikap terbuka, sehingga nanti si coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian juga dapat menentukan langkah-langkah dalam penyelesaian kesulitannya, sehingga dengan adanya kesulitan itu, coach saya dapat mengubah masalah yang dihadapi menjadi
peluang untuk bisa tumbuh dan berkembang gitu, Bapak. Baik Bu. Terima kasih. Kiranya itu yang bisa kita perbincangkan di pra-supervisi kali ini. Dipersilahkan untuk selanjutnya melaksanakan koji bersama-sama ya dengan kojinya Ibu Yuna. Demikian, semoga lancar, sukses. Saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Vita. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Bu Vita. Apakah boleh Bu? Oke, selamat siang Bu Yuna. Pak, dengan senang hati Yuna. Kebetulan juga saya kan sedang mengajar. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di ruang tamu aja? Kayaknya itu lebih rileks kita diskusinya. Wah, ide bagus Bu. Mari Bu. Oke. Kira-kira apa Yuna yang bisa saya bantu? Dan apa tujuan dari pertemuan kita hari ini, Bu Yuna? Begini Bu, belakangan ini saya saat mengajar merasa tidak nyaman Bu. Ketika saya ngajar di siswa kelas 9A, hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan itu Bu. Oke, baik. Mungkin lagi yang ingin disampaikan soal itu. Kiranya saya ingin memperbaiki cara mengajar saya Bu agar anak-anak merasa nyaman dan senang ketika mengikuti pelajaran. Oke, baiklah. Sebelumnya ceritakan dulu hal apa sih yang membuat Ibu merasa tadi tidak nyaman mengajar di kelas 9A ya Bu? Iya. Saya bingung Bu, kok saya merasa akhir-akhir ini siswa laki-laki khususnya kelas 9A itu sering menyepelekan saya Bu ketika saya mengajar. Apa yang membuat Ibu itu merasa disepelekan seperti itu? Begini Bu, waktu lalu saya mendapati beberapa murid laki-laki sedang mabar Bu. Lalu ketika pembelajaran saya, kemudian saya sita HP-nya. Saya berikan pembinaan spontan pada siswa tersebut. Setelah selesai pembelajaran, saya sampaikan permasalahan tersebut ke guru BK. Kemudian pertemuan selanjutnya sudah ada perubahan, kelas kondusif, murid-murid belajar dengan nyaman. Seperti itu. Coba Ibu jelaskan lebih detail lagi tentang yang Ibu merasa tidak nyaman tadi itu. Nah, jadi begini Bu, seperti tadi murid-murid yang dulu pernah hadir ketika jam pelajaran saya juga mengajar membereskan ruangan dan peralatan yang tadi habis dipakai ujian praktek pidato bahasa Jawa di aula. Mereka sih berdalih disuruh oleh Pak Guru Bahasa Jawa. Saya persilahkan sambil menunggu anak-anak kembali. Saya berpikir, kenapa kok jam saya gitu yang digunakan untuk bersih-bersih? Kan setelah praktek masih ada jam yang longgar, Bu. Saya sudah bersabar menunggu mereka kembali ke kelas. Ternyata sangat lama saya menunggu mereka. Mereka kembali serasa habis kesabaran saya. Saya memarahinya, kemudian satu kelas saya untuk mengerjakan tugas. Dan saya tinggalkan kantor untuk menenangkan diri saya. Saya kalau emosi dengan murid tidak bisa urus. Saya lebih memendamnya dan badan saya pasti jadi gemeteran. Begitu ya rupanya. Baik, saya mulai memahami nih. Selain sikap anak laki-laki ketika pembelajaran, ada lagi yang membuat Ibu merasa nyaman ketika mengajar di kelas 9A, mungkin? Saya juga merasa tidak nyaman ketika memulai pembelajaran dan menanyakan tentang materi sebelumnya maupun PR. Nah, sebagian murid laki-laki itu tidak tahu, Bu, belajar apa kemarin.
Apalagi untuk PR, tidak mau mengerjakan, hanya anak perempuan saja Bu yang mengerjakan. Oh, seperti itu rupanya. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir, apakah pembelajaran yang selama ini saya sampaikan begitu membosankan ya? Atau sikap saya ketika menangani murid bermasalah yang terlalu keras, jadi murid terkesan menghindari pembelajaran saya, Bu. Baik. Jadi kalau seperti itu, Ibu, selama ini langkah apa yang telah Ibu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal tersebut? Karena Ibu bilang saya pikir sedikit asumsinya Ibu seperti itu. Jadi kira-kira langkah apa yang telah Ibu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal tersebut begitu Ibu? Oh iya Bu, kebetulan akhir-akhir ini saya membagikan angket refleksi penilaian tentang pembelajaran saat itu Bu. Itu langkah yang bagus loh Bu Yuna. Kemudian apa kesimpulan dari penilaian angket tersebut? Ada sih Bu yang menilai saya mengajar terlalu cepat. Apalagi materi yang saya ajarkan kan fisika, ada hitung-hitungannya. Kemudian mengajarnya kadang bikin ngantuk, kata mereka Bu, untuk materi biologi. Saya galak ketika menegur murid-murid yang bermasalah. Itu pendapat dari mama saya, Bu. Baik. Tapi menurut Ibu sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih memang sebenarnya kata mereka menurut saya kurang kreatif dalam mengajar, hanya menggunakan buku teks dan buku pendamping. Jadi anak mudah bosan. Kemudian saya menyampaikan materinya dengan menganggap semua murid sama, tanpa mau tahu jika ada yang kurang paham. Karena saya mengejar kesampaian materi daripada ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau galak sih menurut saya lebih tepat jika menggunakan kata sih Bu. Dan ini mungkin yang tidak sukai sama murid-murid yang tersebut. Rencana sih saya ingin belajar dengan Bu Dewi. Kita tahu kan beliau guru kreatif dalam membuat media pembelajaran. Kelihatannya anak-anak juga antusias mengikuti pelajarannya Bu. Saya masih ragu sih Bu, nanti mau tidak ya Bu Dewi meluangkan waktu mengajar saya membuat media pembelajaran. Coba sepengetahuannya Ibu nih ya, apa sebelumnya pernah Bu Dewi itu menolak membantu guru-guru yang lain ketika diminta tolong seperti itu? Tidak sih Bu, beliau selalu membuka tangan lebar-lebar ketika Bapak Ibu guru yang lain minta tolong terkait pembelajaran. Oke, berarti kenapa tidak dicoba dulu Bu Yuna? Benar ya Bu, saya nanti akan mencoba menemui beliau dulu. Oke, langkah yang bagus itu Bu Yuna. Selain itu, apa kekuatan yang Ibu miliki sehingga Ibu itu merasa yakin nanti apa yang Ibu rencana akan berhasil? Saya orangnya tekun Bu, dan senang belajar. Hal-hal yang baru Bu, saya juga tidak terlalu gaptek dalam teknologi, sehingga saya akan langsung praktek membuat media pembelajaran yang variatif, kreatif. Saya akan lebih kreatif dalam menggunakan media, model, dan metode dalam pembelajaran. Bagus sekali loh Bu Yuna itu. Jadi demikian kan anak-anak jadi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Itu. Jadi setelah melakukan langkah tersebut kira-kira keberhasilan nanti seperti apa Bu? Ya, seperti yang diharapkan anak-anak antusias dan menjadi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya dan terjadi nyaman dan menyenangkan. Saya merasa tidak disepelekan lagi. Saya lebih semangat dalam mengikuti.
Oke, baik. Jadi jika demikian, lalu apa komitmen Bu Yuna terhadap rencana aksi yang sudah disampaikan tadi? Jadi begini Bu, saya yang pertama hari ini saya harus menemui Bu Dewi, minta tolong mengajari tentang pembuatan media pembelajaran dan pengelola kelas yang baik. Yang kedua, ketika sudah ditetapkan waktunya, saya akan fokus memperhatikan penjelasan dunia hingga saya bisa praktik membuat sendiri media tersebut. Target saya, minggu depan saya sudah siap mengajar di media dan ilmu baru yang saya dapat dari diri. Oke, lalu menurut Ibu nih, siapa yang kira-kira akan Ibu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen yang ada Ibu buat tadi? Saya akan minta bantuan Fitri untuk mendampingi saya ketika minta diajari. Karena beliau mengajar mapel yang sama dengan saya. Oke, nah seperti itu sangat baik Ibu lakukan. Sekarang menurut Bu Yuna, apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Alhamdulillah Bu Vita, dari pembicaraan ini saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya akan lebih kreatif dalam pembelajaran dengan menggunakan media, metode, dan model yang bervariasi. Oke, luar biasa Ibu Yuna. Jadi bagaimana perasaan Ibu Yuna setelah kita berbincang-bincang ini, Bu? Wah, tentunya saya senang dan lega sekali. Tadinya saya sedih, tidak ada semangat mengajar kelas. Rasanya pun aras-arasan mau masuk kelas. Bingung bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi kok setelah berbicara dengan Bu Vita ini seperti saya dapat pencerahan. Alhamdulillah, syukur kalau begitu Ibu Yuna. Semoga langkah yang Ibu ambil berdampak baik bagi anak-anak kita, nggih Bu. Ye, amin. Terima kasih Bu Vita. Sama Bu Yuna. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Sama-sama Bu Yuna, jangan sungkan jika ada masalah terkait murid-murid kita. Saya selalu ready untuk berdiskusi untuk mencari solusi bersama loh. Mari Bu, kita persiapan masuk kelas 5 menit lagi, ada pergantian jam. Ya, mari Bu. Oke. Halo. Selamat siang, Bu Vita. Selamat siang, Pak Warsidi. Alhamdulillah, Ibu tadi telah selesai melaksanakan coaching ya. Sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian Bu, saya perlu bertanya untuk mengkonfirmasi tentang pelaksanaan coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, Bu Vita. Iya, Bapak. Alhamdulillah, monggo. Baik Bu, gini Bu. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, Bu Vita? Saya tadi dengan Bu Yuna sudah mempraktikkan coaching dengan menerapkan alur tirta secara keseluruhan. Jadi tadi sudah saya menanyakan tentang tujuan dari percakapan yang atau diskusi yang akan saya lakukan dengan Bu Yuna tadi, kemudian ada mengidentifikasi, ada rencana aksi, ada tanggung jawab, kemudian saya juga menghadirkan diri saya secara penuh dengan sabar, ingin tahu serta menyimak apa yang disampaikan sama Bu Yuna sebagai coach saya dari awal akhir begitu.
Ya, baik Bu Vita. Namun saya di sini Bu, saya akan menyampaikan tadi yang sudah saya amati, saya catat ya berdasarkan hasil observasi secara langsung yang sudah saya laksanakan dan saya tuliskan ini. Pada pelaksanaan coaching, kesadaran diri telah Ibu lakukan dengan sangat baik dalam melibatkan seluruh diri, perasaan yang bisa terlepas secara subjektif. Jadi seolah-olah Ibu lepas dari dirinya sendiri masuk ke coachingnya gitu ya. Sudah betul-betul berorientasi pada coaching kali ini. Juga dalam mendengarkan aktif, Ibu telah melakukan dengan baik, teliti, sehingga dengan sabar, teliti, dan kecermatan tersebut dapat menangkap apa yang menjadi fokus perbincangan yang menjadi permasalahan, sehingga coach dapat lepas dari masa-masa kritisnya tadi ya. Jadi dapat dicapai oleh coach seperti yang Ibu tunjukkan di depan tadi sebelum kita melaksanakan coaching yang kita bicarakan tadi. Begitu Bu Vita. Iya Pak, atas observasinya tadi, hasil observasi yang telah Bapak lakukan terhadap kami. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaan saya penutup mungkin ini yang terakhir Bu. Jadi dalam kegiatan ini tadi sudah kita lakukan pra, kemudian dilakukan coaching beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita yang percakapan paskanya. Ini pertanyaan saya yang terakhir Ibu kepada Bu Vita nih. Sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang telah kami diskusikan Bu terkait dengan coaching tadi? Jadi singkatnya gini. Jadi Ibu masih mau mengembangkan kompetensi apa saja dalam melakukan coaching berikutnya? Oke. Kalau saya ingin mengembangkan kemampuan dalam membuat atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Jadi agar saya itu dapat menstimulasi pemikiran coach saya sehingga akan memunculkan ide-ide untuk penyelesaian masalahnya, seperti itu Pak. Oh, baik. Jadi gini ya Bu, tadi kompetensi lain sudah cukup baik berkembang, sudah ada, sekarang dilengkapi salah satunya yaitu pada pertanyaan berbobot. Begitu. Mungkin ini Bu yang bisa kita sampaikan pada diskusi pasca coaching yang telah kami lakukan tadi dan telah bersama. Mohon maaf Ibu kalau ada kata dan sikap saya selaku observer yang kurang berkenan, membuat Ibu tidak berkenan ya. Dan kemudian bisa kita bertemu pada kesempatan lain pada beberapa permasalahan yang mungkin bisa saling mengisi Ibu. Suatu saat saya bisa minta bantuan Ibu, coach Ibu ya, jasa coach Ibu dan sebaliknya, demikian bisa terjalin Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warsidi dan Bu Yona. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vita. Ini kita praktik coaching ya, supervisi ini kedua ya. Sebelum Bapak Ibu nanti praktek coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai observer kepada Bu Yona selaku coach. Halo Bu Yona, Bu Vita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Vita. Yona, sebelum mulai kegiatan coaching hari ini, saya ingin pertama-tama mendiskusikan Bu rubrik penilaian coaching yang saya gunakan nanti. Kegiatan coaching yang Ibu akan laksanakan dengan Pak Warsidi. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya amati nanti, ada
adalah yang pertama alur diketahui. Jadi apakah nanti pelaksanaan coaching nanti nampak alur ceritanya dengan benar. Jadi ada menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian satu lagi adalah apakah nanti coaching akan menerapkan coaching dengan tepat. Misalnya ada 3 kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Bu Yona. Bu Vita, siap. Nah, Bu Yona, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada siang hari ini? Saya akan mengembangkan event kehadiran secara penting, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu juga saya akan mendengarkan secara aktif. Oke, lalu bagian kompetensi yang secara spesifik itu ingin diobservasi atau ingin dikembangkan dari Bu Yona? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif selama kegiatan coaching berlangsung, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa mengenali kompetensi dari coach saya sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, Ibu. Saya ingin coach saya mampu menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi melalui umpan balik dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, sehingga ke depannya jika coach saya menemukan permasalahan, dia dapat menyelesaikannya sendiri secara mandiri. Oke, baik Bu Yona, silakan dipersiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Monggo. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat siang, Bu Yuna. Selamat siang, Pak Warsidi. Maaf, Bu, jika berkenan dan Ibu tidak keberatan, bisakah saya mengganggu waktunya, Bu, sejenak saja? Ya, berbincang-bincang ngobrol begitu, Bu, 10-15 menit. Begitu, Bu Yuna. Bisa, Pak. Silakan. Panjenengan apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini? Monggo silakan, Pak. Terima kasih, Bu Yuna. Begini, Bu, saya ini sedang ada masalah, Bu, terkait kegiatan belajar mengajar yang saya ampu khususnya, Bu. Saya itu bingung, saya sudah berusaha, bahkan hampir kehabisan akal, Bu, karena sudah saya coba, saya lakukan, itu malah tambah membuat saya bingung karenanya. Begitu, Bu Yuna. Oh, begitu ya, Pak. Tolong Bapak ceritakan apa masalah KBM yang buat bingung itu, Bapak? Baik, Bu Yuna, terima kasih. Ini Bu Yuna, ceritanya setiap saya ngajar di kelas, murid-murid kurang antusias, Bu. Ada yang mengantuk, ada yang ngobrol sendiri, ada yang bahkan tuh punya ini, Bu, kebiasaan izin ke belakang katanya. Bahkan ada satu siswa atau 2 siswa itu yang selama saya ajar itu izin ke belakangnya 2 kali, Bu. Dan itu sering terjadi begitu, Bu. Walaupun di sini saya sudah berusaha, Bu, untuk mengajar secara sistematis, ya. Kemudian saya volume suara saya maksimalkan, Bu, menggebu-gebu dan penuh semangat gitu ya. Tapi anak-anak tetap belum ada antusias, Bu, tetap belum tertarik, Bu. Jadi anak-anak tetap saja seperti itu. Maka itulah yang membuat saya bingung, Bu Yuna, demikian itu. Iya.
Nggih, Pak, saya bisa memahami kebingungan Bapak dan terhadap kesertaan yang antusias itu. Lalu kegiatan KBM apa yang Bapak kehendaki nanti? Tentunya begini Bu Yona, ya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan bermutu begitu Bu, sehingga dapat membangkitkan semangat dan antusias murid Bu. Dengan demikian, seluruh murid di kelas dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman belajar yang optimal. Saya kira itu bisa dilakukan, diselenggarakan Bu. Jadi akan saya lakukan itu, bagaimana caranya itulah Bu yang membuat saya bingung. Demikian Bu Yona. Oh iya. Menurut Bapak, apa yang dapat memacu minat atau motivasi dan aktivitas belajar murid? Untuk dapat memacu hal tersebut Bu, banyak hal ya. Saya tentunya harus melakukan sesuatu yang diantaranya merancang pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran sebelumnya yang terbukti tidak diminati tadi Bu, yang seperti saya ceritakan di depan. Demikian Bu. Untuk dapat memacu hal tersebut, minat, motivasi saya untuk dapat memacu hal tersebut, maaf Pak, bisa diuraikan seperti apa perencanaan pembelajaran yang berbeda itu Bapak? Ini maksud saya yang berbeda dengan sebelumnya begini Bu. Saya akan merancang pembelajaran yang betul-betul dibutuhkan murid gitu Bu. Tentunya agar saya tahu apa kebutuhan murid, saya mulai dengan identifikasi kebutuhan belajar murid. Sehingga betul-betul saya dapat memetakan apa yang dibutuhkan untuk membantu belajarnya. Selanjutnya setelah saya temukan itu Bu, saya akan membuat dan merancang RPP, rencana pembelajaran Bu, yang tentunya untuk memenuhi kebutuhannya yang berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai sumber belajar, yaitu bisa menggunakan media yang relevan, juga menggunakan sumber belajar video, ya, PPT atau buku-buku, majalah begitu. Dan juga saya akan berusaha untuk melakukan diferensiasi dalam prosesnya, Bu. Jadi tidak sekedar kontennya, di prosesnya juga bisa dikembangkan. Dan agar anak lebih tertarik dan tertantang lagi, maka tentunya saya juga akan memberikan kebebasan dalam membuat produk hasil pembelajaran untuk mengukurnya. Jadi juga termasuk berdiferensiasi produk. Menurut saya demikian Bu Yona. Wah, luar biasa sekali Bapak. Saya mendengar apa yang diuraikan Bapak tadi benar-benar pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu selanjutnya, apa rencana yang akan Bapak lakukan? Ini Bu, setelah saya tadi mengidentifikasi permasalahan dan kekurangan, saya akan melakukan sesuatu gini Bu. Saya sudah tahu ada beberapa guru teman saya Bu, teman kita itu, yang sudah mengikuti pendidikan dan lolos. Salah satunya adalah pendidikan guru penggerak Bu. Saya tahu mereka dalam praktek-prakteknya mengajarkan pada teman-teman Bu untuk membuat RPP dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu salah satunya adalah teman kita bukan sih Bu. Beliau mungkin mahir dalam hal ini Bu. Sehingga saya akan meminta bantuan kepadanya untuk membimbing, terutama dalam pembuatan rencana pembelajaran dan juga dalam pelaksanaannya Bu. Dan juga dalam membuat materi-materi pembelajaran, saya akan bisa minta bantuan padanya Bu. Misalnya artikel, majalah, kemudian juga dalam membuat media video, PPT, juga gambar-gambar dan karta. Saya Bu, saya yakin beliau mampu untuk membantu saya dan dia ringan tangan Pak Bu. Biasanya kalau ada keluhan, bantuan teman, suka membantu bidang itu Bu. Walaupun dia sudah banyak kesibukannya. Dan
melalui media YouTube saya akan belajar secara mandiri, Bu. Jadi saya bisa melihat selain ada sumber Bukhamse, saya juga bisa membuka-buka di YouTube, Bu, contoh-contoh pembelajaran, media-media pembelajaran. Sehingga saya juga bisa selain menyelenggarakan, saya juga dapat melakukan penilaian berkesinambungan. Dengan demikian, Bu, yang saya harapkan nanti dapat mengubah keadaan kesulitan saya menjadi sesuatu yang lebih beragam. Demikian, Ibu Yona. Iya, luar biasa sekali Bapak, perencanaan sudah Bapak buat sangatlah matang. Dari tadi mau belajar mandiri sampai berkolaborasi, Pak. Kira-kira Bapak akan melakukannya kapan, Pak? Ini ya, Bu, tentang waktunya sebenarnya gini, Bu, ini mendesak sekali ya, mendesak sekali, tapi mohon maaf, Bu, pada saat-saat ini masih bulan puasa, Bu, sehingga kami juga harus mempertimbangkan waktunya, tapi bagaimanapun setelah minggu-minggu pertama saya rasa ibu-ibu, bapak kok dan anak-anak juga sudah beradaptasi, Bu, maka saya akan memulainya mungkin setelah 1 minggu di awal puasa ini, Bu. Karena ini mendesak, Bu, karena kalau saya biarkan berlarut-larut nanti juga semakin tidak baik, ya. Maka segera harus saya atasi. Jadi agar segera terwujud KBM yang seperti saya harapkan tadi, Bu Yona. Demikian, Ibu Yona. Oh iya, oke, setuju Pak. Saya mendukung rencana Bapak yang sangat bagus dan sangat matang ini. Saya yakin Bapak dapat melakukannya dengan sangat baik, lancar, dan sukses. Pembelajaran akan sangat seru dan berpihak pada murid. Dengan demikian, secara otomatis akan meningkatkan minat, motivasi murid dengan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat. Ya Bu, insya Allah, semoga dimudahkan dan sukses, Bu, atas doa dan bantuannya Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita lakukan perbincangan kita ini, Pak? Iya Bu, saya merasa lega gitu. Jadi plong gitu, yang tadinya saya emang bingung, Bu. Mau gimana, saya sudah lakukan, ternyata belum ada solusi. Setelah ketemu Bu Yona, terima kasih atas kebaikan dan bantuannya, sehingga saya menemukan jawab atas permasalahan yang sedang saya hadapi tadi. Mungkin ini dulu Bu Yona yang dapat saya bincangkan. Mohon maaf atas kesalahan Bu, dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya, sehingga saya betul-betul bisa plong, Bu Yona. Demikian Bu Yona. Iya Pak, sama-sama. Oke, alhamdulillah. Selamat Bu Yona dan Pak Warsidi. Akhirnya sudah terlaksana juga kegiatan coaching praktik yang kedua. Oke, Bu Yona, di sini saya akan bertanya untuk mengkonfirmasi tentang pelaksanaan coaching yang telah Ibu laksanakan barusan. Terima kasih Bu Vita. Dalam coaching yang sudah saya laksanakan, saya menerapkan hal kita, yaitu menanyakan tujuan dulu, kemudian identifikasi, lalu saya menanyakan dan tanggung jawabnya tentang pelaksanaan waktu yang akan dilaksanakan oleh saya. Oke, baik. Meskipun demikian, Bu Yona, saya juga perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil observasi saya yang secara langsung saya amati dan tuliskan tadi, bahwa pelaksanaan coaching tentang kesadaran kehadiran penuh telah Ibu lakukan dengan baik, kemudian sudah melibatkan keseluruhan dari badan Ibu, pikiran Ibu gitu untuk mendengarkan juga coachingnya, ya. Kemudian juga Ibu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kepada coachingnya, sehingga coachingnya itu terstimulasi untuk bisa menemukan ide-ide ataupun langkah-langkah dalam memecahkan permasalahannya, seperti itu. Gitu Ibu Yona.
Baik, terima kasih Bu Vita atas penguatannya sudah melakukan observasi pada kegiatan coaching saya hari ini. Ya, kemudian Bu Yona ada pertanyaan terakhir dari saya sebelum mengakhiri proses pengamatan observasi ini, itu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan tadi hasil Ibu Yona melakukan coaching? Mungkin saya akan mengembangkan lagi pada menggali pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang berbobot itu tadi, karena saya rasa itu sangat esensial supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, jadi Ibu ingin lebih meningkatkan lagi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali lagi gitu, mungkin potensi atau mungkin bisa merangsang dari si coaching-nya di dalam menemukan ide-ide dalam pemecahan permasalahannya. Oke, Bu Yuna, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kita diskusikan pasca kegiatan observasi yang dilakukan bersama Pak Warsidi. Jika banyak yang saya sampaikan itu ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Yuna dan Pak Warsidi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Vita dan Pak Warsidi. Selamat siang Pak Warsidi dan Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf kepada Pak Warsidi. Sebelum dilaksanakan coaching, kita akan diskusikan dulu penilaian percakapan coaching, Pak Warsidi. Selamat siang juga Bu Yuna. Baik Bu, monggo silakan Bu. Saya akan mengamati pelaksanaan coaching. Apakah coach sudah melakukan langkah-langkah secara urut dan benar melalui keterampilan bertanya? Apakah sudah sesuai dengan pada pertanyaan kita? Demikian juga Pak, jawaban coaching juga merujuk pada alur kita serta menerapkan prinsip dengan tepat, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Setuju, baik Bu, monggo Bu. Begini Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ini Bu, pada kesempatan coaching kali ini saya akan menerapkan dan mengembangkan beberapa poin, yakni yang pertama kehadiran secara penuh Bu. Kemudian mendengarkan secara aktif, juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu yang akan saya terapkan dan saya kembangkan di sini nanti selama kegiatan coaching pada siang hari ini. Begitu Bu Yuna. Lalu bagian komunikasi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bapak? Baik Bu, bagian yang diobservasi tentunya nanti akan saya arahkan pada bagian-bagian tertentu, tidak semuanya ya Bu, yaitu yang akan saya kembangkan fokus pada kesadaran penuh dan mendengarkan aktif dulu Bu, itu dua itu, begitu Bu Yona. Selanjutnya, apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak? Sebagai indikator dan tujuan saya adalah melalui proses coaching ini, maka coach saya mampu menemukan dan lepas dari masa kritisnya, Bu. Jadi memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi, serta dapat menyusun dan menentukan langkah-langkah penyelesaian dari saat-saat atau masalah yang dihadapi sehingga bisa lepas dari kesulitan atau masa kritisnya. Demikian Bu Yona.
Baik Pak, hebat sekali Pak. Untuk selanjutnya silahkan dipersiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan kuisingan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Juga Pak, jangan lalai selalu jaga kesehatan ya Pak ya, agar pelaksanaan coaching lebih bersemangat lagi. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sampai ketemu pada kegiatan coaching Bu yang telah kita jadwalkan. Baik, selamat siang Bapak. Mohon maaf sebelumnya jika Bapak berkenan. Saya ingin sedikit berbincang-bincang Pak terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi jujur saya ini sedang bingung sekali Bapak. Oke, baik Bu, tentu saja boleh, silahkan. Gini Bu, Ibu sedang bingung ya. Tolong Bu ceritakan apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi sehingga Ibu jadi bingung gitu Bu Vita. Jadi begini Pak, saya kan sekarang jadi ketua PPDB ya Pak di tahun ini. Kemudian kan bulan Juli ini kan ada pembukaan PPDB. Nah, masalahnya saya itu belum bisa membuat spanduk yang kreatif gitu loh Pak. Spanduk yang PPDB yang gimana gitu, yang kreatif seperti itu Pak. Oh itu Bu, begitu ya. Jadi permasalahannya Ibu mendapat tugas baru gitu ya Bu, yaitu membuat spanduk dan ada banyak tantangan yang kreatif tadi ya, tidak sekedar spanduk gitu ya Bu. Jadi spanduk dengan suatu kriteria begitu ya Bu ya. Iya. Sekarang Bu, menurut Ibu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi siang hari ini, khususnya terkait dengan pembuatan spanduk ini tadi? Iya Pak, jadi saya ingin ada solusi dari permasalahan saya tersebut. Jadi saya itu bisa nanti membuat spanduk, kemudian spanduknya itu bagus, spanduknya itu bisa menarik, kemudian akhirnya si anak-anak baru itu banyak yang mendaftar ke sekolah kita, begitu Pak. Oh begitu, baik Bu Vita. Jadi Ibu mau membuat spanduk yang tadi ya Bu, menarik ya, yang baik. Karena memang arti spanduk sangat penting Bu, seperti yang tadi Ibu sampaikan di depan, itu karena mau menyambut PPDB gitu ya Bu ya tadi, Prima baru. Jadi spanduk itu terkait dengan kesuksesan PPDB seperti itu. Maka tentunya seperti yang Ibu sampaikan, yang bisa saya tangkap adalah harus membuat spanduk yang betul-betul beda gitu ya, punya daya tarik, punya informatif yang lebih demikian mungkin Bu. Sekarang Ibu Vita, kira-kira Bu Vita ya, spanduk yang seperti apa yang memenuhi kriteria, yang menarik, yang dapat membangkitkan daya gerak, daya juang masyarakat. Menurut Ibu Vita seperti apa? Mohon bisa dijelaskan Bu Vita. Mungkin kalau menurut saya sih Pak, itu kan kayak ada istilahnya sentuhan-sentuhan teknologi gitu kan. Sekarang kan buat membuat spanduk itu kan ada kayak misalnya Canva yang seperti itu kan buat membuat yang menarik yang seperti itu. Mungkin juga tidak cuma dari desainnya aja ya Pak ya, mungkin juga ada dicantumkan yang namanya program unggulan dari sekolah kita, kemudian sesuatu yang bisa dijadikan branding begitu Pak. Jadi spanduk itu kan bisa menjelaskan bahwa sekolah kita itu beda dengan sekolah yang lain, sehingga nantinya memiliki daya tarik tersendiri gitu di anak-anak yang membaca, terutama kan peserta didik baru begitu Pak. Iya. Mungkin Bu masih ada yang bisa terkait spanduk ini Bu dari Ibu tadi, karena tadi ini ya kriterianya sudah dijelaskan, targetnya sudah dijelaskan Ibu. Jadi ada yang menarik, branding sekolah gitu ya. Nah kemudian apakah Ibu yang harapkan ya dari penerapan teknologi tadi Bu, penerapan teknologi sehingga ada sentuhan-sentuhan teknologi, misalnya bisa dijelaskan Bu?
Jadi makanya saya yang menjadi kebingungan ini sentuhan teknologi ini kan berarti kita harus benar-benar aware, kita harus benar-benar mengikuti perkembangan teknologi sekarang gitu Pak. Kalau dulu mungkin belum sebanyak ini ya kalau membuat desain-desain yang terkait spanduk gitu. Sekarang udah banyak sekali. Paling baru yang saya tahu itu hanya Canva Pak, dan Canva pun saya juga belum pernah menggunakan gitu. Jadi mungkin saya nanti harus mencari ini Pak, rekan-rekan guru kita siapa ya yang bisa Canva, nanti saya akan belajar sama dia gitu. Gimana ya Pak? Baik, betul Bu. Jadi baik. Jadi gini ya Bu ya. Betul sekali Bu yang Ibu sampaikan tadi, Bu Vita sampaikan. Nah, berikutnya Bu. Jadi untuk selanjutnya Bu, apa yang akan Ibu lakukan supaya spanduk itu bisa segera dibuat dan sesuai kriteria Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan Bu Vita? Menurut saya sih Pak, saya akan melakukan identifikasi dulu apa yang menjadi potensi sekolah kita gitu, apa nilai jual dari sekolah kita gitu. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikan dengan Pak Kepala Sekolah, juga dengan rekan-rekan panitia PPDB tentang program-program sekolah, apa yang mempunyai daya tarik seperti itu Pak. Oke, baik. Saya setuju Bu, baik sekali itu langkah-langkah Ibu. Sehingga nanti tentunya dapat mendukung tugas dari Ibu, yaitu terkait dengan pembuatan spanduk pada PPDB tahun pelajaran ini ya Bu, sekitar bulan Juli yang seperti Ibu katakan tadi. Nah sekarang Bu, kapan Ibu akan memulai rencana kegiatan tadi Bu? Baik, kalau menurut saya mulai minggu depan aja kali ya Pak ya. Jadi mumpung sekarang kan banyak waktu longgar gitu. Ya Bu, saya juga mendukung itu Bu, Ibu. Jadi karena gini Bu, kalau ditunda-tunda itu yang pertama, belum tentu kita nanti tidak ada tugas lain yang menumpuk di belakang. Kalau Ibu menghendaki segera, saya setuju Bu, saya mendukung itu. Belum lagi Bu, namanya kita juga manusia ya. Sekarang sehat, belum tentu nanti 2 minggu ke depan masih sehat. Gitu loh Bu. Jadi kalau ditunda-tunda sementara sekarang ada waktu, saya setuju sekali Bu. Sangat mendukung dengan niat Ibu bahwa walaupun sebenarnya masih bulan Juli ya Bu, kita mulai sekarang. Apalagi kalau ada waktu nanti ada kesempatan ya untuk Ibu mengevaluasi tentunya masih kurang apa, masih kurang baik seperti apa, mendengar masukan itu saya setuju Bu, sangat baik sekali kegiatan Ibu tersebut. Gini Bu, tadi mungkin sudah kita laksanakan coaching kita. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Vita setelah kita melaksanakan coaching kali ini? Perasaan saya sih lega, senang ya kalau misalkan ada masalah, ada rekan atau teman yang bantu menemukan solusi, senang, lega, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi semua tujuan yang tadi saya terapkan di depan sudah tercapai, sehingga Ibu Vita sebagai coach saya sudah dapat mencapai tujuan menemukan solusinya. Semoga kegiatan lancar Bu, dan apa yang menjadi tujuan tadi tercapai, dihasilkan spanduk yang berkelas sesuai dengan target Ibu, spesifikasi Ibu Vita. Baik Bu, demikian mungkin pertemuan kita hari ini. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Sama-sama Bu, terima kasih. Mute, Yona mute. Iya. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Telah terlaksana dengan lancar sesuai apa yang telah direncanakan, di mana tujuan besar telah dicapai. Namun demikian, saya perlu bertanya untuk konfirmasi tentang pelaksanaan coaching yang telah Bapak laksanakan.
Baik Bu, silakan monggo Bu. Baik Pak, apa yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Indikator yang saya telah lakukan Bu ya. Jadi yang pertama adalah saya telah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta Bu, dari tahapan demi tahapan saya lakukan tadi, yaitu menanyakan tujuan tadi pada coach saya sudah sampaikan tujuan apa, sudah dijelaskan, kemudian juga mengidentifikasi Bu, identifikasi hal apa yang ada dan bisa dikembangkan. Kemudian setelah mengetahui dari hasil identifikasi, saya berusaha untuk memancing ya, memotivasi coach saya untuk mampu membuat rencana aksi Bu. Dan kemudian juga di akhir pembicaraan kami juga akan menetapkan satu langkah, yaitu tanggung jawab. Jadi coach kami juga sudah begitu bertanggung jawab akan tugasnya dan akan diselesaikan pada jadwal yang jelas. Demikian Ibu. Selanjutnya Pak, saya akan memberikan catatan dari hasil observasi dan tadi secara langsung sudah saya amati. Selanjutnya saya dapat tuliskan pelaksanaan kucing terkait masalah tugas baru, yakni pembuatan spanduk sebagai berikut, bahwa Bapak sudah sangat baik dalam mengembangkan keterampilan kucing dengan alur tirta secara baik dan benar. Dalam hal mengembangkan kehadiran diri secara penuh, sudah muncul dan tergambar jelas dalam pembicaraan yang begitu efektif tadi, Pak. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi juga sangat baik, sehingga apa yang menjadi pokok masalah dan apa potensi yang ada dapat dieksplorasi dan terungkap dengan sangat baik. Itulah yang membawa praktik kucing Bapak berjalan sukses dan lancar dan tercapai apa yang menjadi tujuan kucing hari ini. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Yona. Oke, pertanyaan saya sebagai pertanyaan penutup Pak, begini Pak. Selanjutnya, kompetensi dan keterampilan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman dan refleksi hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan? Gini Bu, tadi berdasarkan apa yang telah saya lakukan dan dari catatan Ibu sebagai observer, yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah untuk membuat pertanyaan berbobot Bu. Jadi setelah saya dapat melatih diri, mengembangkan utamanya dalam menghadirkan kehadiran penuh ya, kemudian dapat mendengarkan aktif, tentunya berdasarkan dua modal itu Bu, kami selanjutnya untuk mencapai kebaikan, kesempurnaan berikutnya, saya bisa melakukan kompetensi yang berikutnya, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga jadi dari tahapan-tahapan dari kompetensi-kompetensi itu seluruhnya saya berusaha dan saya akan pelajari mencapai keterampilan yang optimal. Demikian Ibu Yona. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf baik dalam ucapan dan sikap yang selama ini saya lakukan pengamatan dan observasi ini. Mungkin sudah cukup ya Pak. Untuk itu saya mohon izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.